Awal film The Bourne Ultimatum menggambarkan pelarian Jason Bourne di Moskow, Rusia. Ia menghindar dan bersembunyi dari kejaran polisi di seluruh kota. Akhirnya Bourne memasuki sebuah tempat dan menggunakan alat-alat medis di situ untuk mengobati lukanya. Namun, sekelompok polisi masuk dan memergokinya. Bourne melumpuhkan mereka semua. Lalu, kepada seorang polisi yang masih sadar, Bourne berkata, "Masalahku bukan denganmu," kemudian pergi meninggalkan si polisi yang terlihat bengong. 6 minggu setelah kejadian di Moskow, para petinggi CIA mengadakan rapat. Dalam rapat itu, atasan Pamela Landi mengatakan bahwa Bourne merupakan sosok yang berpotensi membahayakan CIA sebelum terbukti sebaliknya. Ia juga memerintahkan agar CIA terus mencari jejak Bourne. Di Turin, Italia, seorang jurnalis bernama Simon Ross menemui seorang narasumbernya dalam sebuah restoran. Mereka tampak membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Bourne. Namun, si narasumber misterius itu menyampaikan informasi yang sangat rahasia sehingga ia menyuruh Ross untuk mematikan alat perekamnya. Setelah pertemuan itu, Ross menelepon atasannya dan membicarakan perihal tulisan tentang Jason Bourne yang sedang dikerjakannya. Dalam percakapan itu, Ross mengucapkan kata Blackbriar. Kata itu teridentifikasi oleh CIA yang langsung melakukan pelacakan terhadap Ross dan semua hal yang berkaitan dengannya. Sementara itu, Bourne yang sedang berada dalam kereta membaca kisah tentangnya dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Ross. Lalu, ia pun menghubungi Ross dan meminta untuk bertemu. Di lokasi pertemuan, Bourne mengetahui bahwa CIA sedang melacak dan membuntuti Ross. Maka, Bourne pun menyusupkan sebuah ponsel ke dalam saku mantel Ross. Melalui ponsel asing itu, Bourne mengarahkan Ross untuk mengalihkan perhatian para anggota CIA. Hasilnya, CIA menangkap seseorang yang dikira narasumber Ross. Di sisi lain, Ross akhirnya bertemu dengan Bourne. Bourne menanyakan siapa narasumber Ross untuk artikel tentang dirinya, tetapi Ross tetap merahasiakan nama narasumber itu. Lalu, Ross menanyakan sebuah program bernama Blackbriar kepada Bourne. Namun, sekelompok anggota CIA menuju ke arah mereka sehingga Bourne pun menyarankan agar mereka berpencar kembali. Bourne juga terus mengarahkan Ross agar dapat menghindari kejaran para agen CIA, tetapi CIA selalu dapat menemukan keberadaan Ross melalui CCTV yang terpasang di berbagai tempat. Ketika akhirnya mereka berhasil bertemu kembali, CIA berhasil menangkap wajah Bourne dan mengira bahwa Bourne adalah narasumber Ross. Noah pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ross dan Bourne. Ross yang terlalu panik melakukan kesalahan dengan memaparkan dirinya sehingga ia pun tertembak dan tewas di tempat. I think someone's coming. 17. I'm going for it. No. Lalu, Bourne dengan cepat mengambil catatan dari dalam mantel Ross dan mengejar penembak jurnalis itu. Sayangnya, Bourne terlambat. Di Madrid, Spanyol, narasumber misterius Ross yang bernama Daniel mengetahui berita kematian jurnalis itu. Lalu, ia mengemasi barang-barangnya beserta sekumpulan berkas dan pergi meninggalkan tempatnya berada. Sementara di New York, CIA mengirim Landi untuk bekerja sama dengan Noah demi menemukan Bourne. Mereka segera mengetahui tentang Daniel yang merupakan narasumber Ross lalu menuju ke tempat orang itu. Bourne tiba lebih dulu di tempat Daniel, tetapi ia tidak mendapati Daniel di situ. Setelah mengatasi anggota CIA yang tiba tak lama setelah dirinya, Bourne kembali bertemu dengan Nicky Parsons. Selama ini, Nicky telah dipindah tugaskan ke kantor CIA cabang Madrid dan bekerja dengan Daniel. Nicky mengetahui keberadaan Daniel dan mengatakannya kepada Bourne. Mereka pun bergegas ke Maroko untuk menemui Daniel. Namun, CIA yang telah melacak lokasi Daniel juga mulai bergerak ke Maroko. Noah mengirim seorang pembunuh bernama Des untuk menghabisi Daniel. Nicky mengetahui hal ini dan mengatur rencana untuk memanfaatkan Des menunjukkan tempat Daniel. Sementara itu, CIA telah mengendus keterlibatan Nicky dalam membantu Bourne. Noah pun memerintahkan Des untuk menghabisi Daniel, Bourne, dan Nicky.
Landi yang tidak menyetujui hal ini pun mulai berkonflik dengan Noah. Des berhasil membunuh Daniel menggunakan peledak yang ia letakkan sebagai jebakan. Bond yang sebenarnya membuntuti Des terlambat menyadari hal ini. Akibatnya, selain gagal menyelamatkan Daniel, Bond pun sempat pingsan terkena dampak ledakan mobil Daniel. Lalu, Des bergegas melanjutkan tugasnya untuk membunuh Nicky, tetapi Bond yang sadar dengan cepat mengejarnya. Nicky yang merasa Des mengincarnya kemudian melarikan diri. Dalam sebuah bangunan, Bond muncul tiba-tiba dan mengatasi Des. Lalu, ia meminta Nicky untuk menggunakan ponsel Des dan memberi pesan kepada Noah bahwa pembunuh itu berhasil melenyapkan Bond dan Nicky. Setelah menerima pesan dari ponsel Des, Noah pun menyatakan bahwa kasus tersebut ditutup. Di Maroko, Bond mengatakan kepada Nicky bahwa mereka harus berpisah jalan. Bond tidak ingin Nicky bernasib sama seperti Marie. Maka, setelah Nicky mengubah warna rambutnya, Bond mengantar wanita itu ke sebuah terminal dan mereka pun berpisah. Lalu, Bond pergi ke rumah sakit tempat jasad Daniel berada. Ia memeriksa barang-barang Daniel dan menemukan sobekan berkas dengan alamat markas Chia di New York. Bond pun segera menuju New York. Di New York, Chia telah mengetahui bahwa Bond masih hidup. Sayangnya, mereka tidak menyadari kalau saat itu Bond telah memata-matai gerak-gerik mereka. Dengan teropongnya, Bond melihat Noah tengah memasukkan sebuah berkas ke dalam brankas. Ia juga menemukan keberadaan Landi. Lalu, Bond mengontak Landi melalui telepon. Sayangnya, pembicaraan antara Bond dan Landi tersadap oleh Chia. Maka, Noah pun mengirim tim pengintai untuk membuntuti Landi yang sedang menuju suatu tempat untuk bertemu Bond. Akan tetapi, saat itu Chia telah memasuki perangkap dari Bond. Bond tidak menemui Landi, tetapi menyusup ke markas Chia dan mengambil berkas yang disimpan Noah dalam brankas. Berkas itu berisi informasi tentang program Blackbriar yang merupakan lanjutan dari program Treada Stone. Bond berhasil keluar dari markas Chia, tetapi lagi-lagi ia harus melarikan diri dari para agen dan pembunuh yang menargetkannya. Setelah mengatasi seorang pembunuh kiriman Noah, Bond pergi tanpa menghabisinya. Ia kini menuju tempat seseorang bernama Albert. Bond mendapati foto Albert dan Daniel di antara barang-barang milik Daniel di rumah sakit Maroko. Namun, di tengah perjalanan, Landi tiba-tiba mencegat Bond. Setelah berbicara sejenak, Bond menyerahkan berkas yang ia curi kepada Landi, dan melanjutkan perjalanannya menuju tempat Albert. Bond akhirnya sampai ke tempat Albert. Ia segera mendapat banyak kilasan ingatan dalam sebuah ruangan. Lalu, seseorang memanggilnya dari belakang. Orang itu adalah Albert. Albert adalah seorang dokter dan selama ini ialah yang menangani Bond dalam program Treadstone. Albert juga mengatakan bahwa Bond dulunya bernama David Webb dan ia mengajukan diri secara sukarela untuk masuk ke dalam Treadstone. Sementara itu, Landi membawa berkas dari Bond dan segera mengirimkan berkas itu melalui fax ke pengadilan negeri. Noah yang mengetahui hal ini terlambat mencegah Landi. Landi pun pergi dan mengatakan agar Noah mencari seorang pengacara untuk membelanya di pengadilan. Di tempat Albert, Bond telah mendapatkan kepingan ingatannya kembali. Namun, para agen Chia masih memburunya. Akhirnya, Bond tertembak dan jatuh ke sebuah danau. Beberapa waktu kemudian, Landi tampak menghadiri sebuah sidang tertutup. Selain itu, berita-berita menyiarkan penyalahgunaan program Blackbriar. Akibatnya, pihak berwajib menangkap Noah dan Albert yang terbukti memiliki keterlibatan dalam program tersebut. Berita juga menyiarkan bahwa Jason Bond dinyatakan tewas tertembak.
Jasadnya terjatuh ke dalam danau dan belum ditemukan hingga 3 hari kemudian. Lalu, sebuah adegan kilas balik menunjukkan Bond yang terjatuh ke danau. Di dalam danau, Bond tiba-tiba bergerak dan berenang sambil mengakhiri film ini.